Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Banyak istilah sepeda yang terdengar aneh di telinga pesepeda pemula, sehingga tak jarang hal ini membuat bingung pesepeda pemula. Bahkan besar kemungkinan salah interpretasi. Hal ini tidak aneh karena istilah-istilah dalam dunia sepeda menggunakan bahasa asing, sehingga bagi kita yang awam akan terdengar asing di telinga kita. Istilah asing ini yang jarang kita dengar membuat salah pengertian, bahkan rancu dalam memahami istilah tersebut. Istilah asing ini sulit untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia karena bisa menimbulkan pemahaman yang salah. Misalnya pesepeda sering mendengar istilah gear inch terlalu rendah atau gear inch terlalu tinggi. Istilah gear inch sering tidak dimengerti oleh pesepeda pemula, padahal istilah ini sangat penting dalam dunia bersepeda. Dan fatalnya, istilah gear inch sering disalahpahami. Gear inch kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi gigi inci, dan terjemahan ini di samping membuat kita bingung juga akan terdengar lebih aneh lagi. Memahami gear inch sangat penting bagi pesepeda yang ingin meningkatkan kemampuan bersepedanya, khususnya terkait dengan peningkatan komponen atau upgrade. Oleh karena itu, agar kita memiliki pemahaman yang baik, berikut ini kita akan membahas gear inch. Apa itu low gear inch, top gear inch, dan bagaimana menghitungnya, dan hal-hal yang terkait dengan gear inch. Gear ratio. Rumus umum dari gear inch adalah gear ratio dikalikan diameter ban dalam satuan inci. Jadi, sebelum kita membahas apa itu gear inch, maka kita harus memahami terlebih dahulu apa itu gear ratio. Gear ratio dalam bahasa tekniknya adalah perbandingan kecepatan sudut gear in dengan kecepatan sudut gear out pada rangkaian gear. Dalam bahasa sederhananya, gear ratio sepeda didefinisikan sebagai perbandingan jumlah gigi pada gear depan dengan jumlah gigi pada gear atau sprocket belakang. Misalnya gear ratio 2:1, maka dapat diartikan jumlah gigi gear depan 2 kali lebih besar dibandingkan jumlah gigi pada sprocket belakang. Gear ratio ini 2:1 menyebabkan roda belakang akan berputar sebanyak 2 kali putaran, ketika gear depan atau crankset berputar sebanyak 1 kali putaran penuh. Gear ratio juga dikenal sebagai rasio kecepatan. Ini merupakan hal yang mendasar dalam desain dan fungsi dalam sistem mekanis berputar, termasuk kendaraan, sepeda, dan peralatan industri. Gear ratio membantu memastikan transmisi daya yang efisien dan kinerja optimal. Untuk sepeda yang memiliki diameter ban yang sama, gear ratio sama akan menghasilkan kecepatan yang sama dan otomatis membutuhkan power atau tenaga yang sama bila sepeda dikayuh dengan cadence yang sama. Pada sepeda multi-gear, kita memiliki beberapa gear ratio yang berbeda. Sepeda dengan drivetrain 2x7 speed menggunakan 2 buah chainring di bagian depan atau crankset dan 7 buah sprocket di bagian belakang akan memiliki 14 gear ratio yang berbeda. Tetapi sepeda yang menggunakan chainring ganda dan triple, terutama crankset triple, kita akan menemukan gear ratio yang sama. Misalnya sepeda yang menggunakan crankset 42-34-24T atau triple chainring dan kaset 12 hingga 28T, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 28T, 7 speed, kita tidak akan menemukan variasi gear ratio sebanyak 3x7 sama dengan 21. Tetapi hanya 19 variasi gear ratio. Karena ada 2 kombinasi yang memiliki gear ratio yang sama,
yaitu 42/21 T dengan 24/12 T dan 42/28 T dengan 24/16 T. Untuk membandingkan kecepatan dan tenaga yang harus kita kerahkan pada sepeda multigear dengan diameter ban yang sama, kita cukup menggunakan gear ratio. Gear ratio kecil, kayuhan akan lebih ringan, dan pastinya kecepatannya pun akan lebih lambat bila dikayuh dengan putaran crankset yang sama. Tetapi membandingkan kecepatan dan tenaga yang dibutuhkan untuk sepeda yang berbeda diameter bannya, kita tidak bisa menggunakan gear ratio, tetapi gear inch. Gear inch. Sebagaimana telah kita bahas sebelumnya, gear ratio membandingkan kecepatan untuk beberapa kombinasi gear pada sepeda dengan diameter ban dan cadence yang sama. Tetapi gear ratio tidak bisa membandingkan kecepatan sepeda dengan diameter yang berbeda. Hal ini karena satu putaran ban yang berbeda diameternya menghasilkan jarak tempuh yang berbeda pula. Misalnya dua buah sepeda yang memiliki gear ratio 2:1 memiliki jarak tempuh yang berbeda untuk ban 20 inch dengan ban 26 inch bila crankset diputar dalam satu putaran penuh. Sepeda dengan ban 20 inch akan menempuh jarak 319,024 cm bila crankset diputar dalam satu putaran penuh. Sedangkan ban 26 inch akan menempuh jarak 414,73 cm. Atau dengan kata lain, di rasio yang sama 2:1, ban 26 inch akan menempuh jarak 30% lebih jauh dibandingkan ban 20 inch bila dikayuh dengan cadence yang sama. Nah, untuk membandingkan kecepatan sepeda yang memiliki diameter ban yang berbeda, maka kita harus melibatkan diameter ban tersebut. Inilah yang disebut dengan gear inch. Gear inch adalah hasil perkalian gear ratio dengan diameter ban dalam satuan inci. Misalnya untuk sepeda dengan diameter ban 20 inci memiliki gear ratio 2:1 42/21 T, maka gear inch sepeda tersebut adalah 2 kali 20 inch sama dengan 40 inch. Dan kecepatan sepeda ini 20 inch akan sama dengan sepeda 29 inch atau 700 C bila menggunakan gear ratio 1,38 22/16 T karena gear inch-nya sama, yaitu 1,38 kali 29 inch sama dengan 40 inch dan dikayuh dengan cadence yang sama. Dua sepeda dengan diameter ban yang berbeda berpotensi memiliki kecepatan yang sama bila gear inch-nya sama. Kecepatan yang sama otomatis membutuhkan tenaga yang sama pula. Low gear inch. Low gear inch mengacu pada gear ratio terkecil dikalikan diameter ban. Gear ratio terkecil adalah perbandingan chainring terkecil dengan sprocket terbesar. Misalnya untuk sepeda dengan diameter ban 26 inch yang menggunakan crankset 42/34/24 T dan kaset 11/28 T, maka low gear inch adalah 24/28 T kali 26 inch sama dengan 22,29 inch. Gear rendah biasanya digunakan untuk bersepeda di tanjakan. Bersepeda di tanjakan membutuhkan tenaga yang lebih besar bila dibandingkan dengan bersepeda di jalan datar. Karena di tanjakan, gravitasi akan berperan lebih besar. Semakin curam tanjakan, gaya gravitasi akan semakin besar dan otomatis membutuhkan tenaga yang lebih besar pula bila sepeda dikayuh dengan kecepatan yang sama. Misalnya kita bersepeda di tanjakan dengan gradien 5% dengan berat total 80 kg dan kecepatan 10 km per jam. Maka kita membutuhkan tenaga sebesar 148 watt. Tetapi pada tanjakan dengan gradien 10%, kita harus mengarahkan tenaga sebesar 263 watt pada kecepatan yang sama. Nah, bila tenaga maksimum yang bisa kita kerahkan hanya sampai di 150 watt, bila kita menggunakan gear ratio 1,42 34/24 T, diameter ban 27,5 inch
gear inch 38,96 inch, dan mengayuh dengan cadence 60 rpm, 60 putaran pedal dalam 1 menit, maka kecepatan sepeda kita adalah 11,18 km per jam. Kecepatan ini ditanjakan dengan gradien 10%, membutuhkan power sebesar 295 watt, jauh di atas batas kemampuan kita. Agar kita bisa menaklukkan tanjakan, maka kita harus mengurangi kecepatan kita setidaknya menjadi 5,8 km per jam dengan power 150 watt. Menurunkan kecepatan ini ada 2 cara, yaitu dengan cara menurunkan gear inch atau menurunkan cadence kita. Bila kita memilih menurunkan cadence yang asalnya 60 rpm menjadi 31 rpm pada gear inch yang sama 38,96 inci atau gear rasio tetap di 1,42, kecepatan yang dihasilkan adalah 5,8 km per jam, dan ini membutuhkan tenaga sekitar 150 watt yang sanggup kita kerahkan. Tetapi cadence yang rendah ini 31 rpm membuat lutut kita cepat mengalami kelelahan otot. Agar kita tetap nyaman bersepeda di tanjakan, upayakan mempertahankan cadence ideal yaitu 60 rpm. Nah, agar tenaga yang harus kita kerahkan maksimal 150 watt, maka untuk menurunkan kecepatan menjadi 5,8 km per jam, yang kita turunkan adalah gear inch sepeda kita, yang semula 38,96 inch menjadi 18,33 inch, atau menggunakan gear rasio 0,6724/36T. Gear inch ini bila dikayuh dengan cadence 60 rpm akan menghasilkan kecepatan sebesar 5,26 km per jam, dan tenaga yang dibutuhkan kurang lebih 136 watt ditanjakan dengan gradien 10%. Power 136 watt masih di bawah ambang atas power kita. Sepeda tetap bisa melaju di tanjakan sambil tetap bisa mempertahankan cadence ideal. Jadi dari sini low gear inch membantu kita untuk menaklukkan tanjakan dan mempertahankan cadence ideal. Top gear inch. Top gear inch biasanya kita terapkan ketika bersepeda di turunan atau mengejar kecepatan di jalan datar atau turunan. Misalnya kita menuruni turunan dengan gradien minus 5%, bila kita mengerahkan tenaga sebesar 150 watt, maka kecepatan yang dihasilkan adalah 45,26 km per jam. Nah, untuk mengejar kecepatan 45,26 km per jam tersebut, kita juga bisa menaikkan cadence atau gear rasio sepeda kita. Bila kita menggunakan cadence dan gear rasio yang dipakai adalah 3, 42/14T atau gear inch 82,5 inch, maka kita membutuhkan putaran pedal per menitnya sebesar 114 rpm. Kecepatan kurang lebih 45,005 km per jam. Putaran pedal yang tinggi ini membuat kekuatan kaki dan nafas kita cepat mengalami penurunan. Agar tidak cepat lelah, kita harus mengupayakan cadence tetap berada di kisaran yang ideal, 80 hingga 90 rpm. Nah, bila kita menggunakan cadence 90 rpm, maka gear rasio harus naik dari 3 menjadi 3,82/11T, atau gear inch naik dari 82,5 inch menjadi 105,05 inch. Kombinasi ini akan menghasilkan kecepatan 45,24 km per jam yang membutuhkan power kurang lebih 150 watt di turunan dengan gradien minus 5%. Jadi di sini juga kita bisa simpulkan top gear inch berfungsi menjaga cadence kita tetap dalam rentang yang ideal dan dalam jangkauan tenaga yang bisa kita sediakan. Semakin tinggi gear inch yang diterapkan, maka semakin besar pula tenaga yang kita butuhkan dan menghasilkan kecepatan yang tinggi pula untuk cadence yang sama. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.